Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Santet Cuca Bangkai. Kita mulai saja ceritanya. Satria Wibawa tidak pernah menganggap santet itu nyata. Baginya, itu hanyalah legenda pedalaman yang terus diwariskan untuk menakuti anak-anak. Namun hidup seringkali menampar keyakinan manusia dengan keras, terutama saat kematian dan dendam mulai bermain. Semua bermula ketika ayahnya, Pak Wiryo, memutuskan menebang pohon besar di dekat tanah keluarga mereka. Pohon itu tumbuh condong, akarnya merusak fondasi rumah. Tetapi bagi Raga Jati, dukun hitam yang tinggal 300 meter dari rumah mereka, pohon itu adalah penjaga. Ia marah besar. "Aku sudah bilang, pohon itu bukan milikmu," ujar Pak Wiryo. "Itu bukan sekedar pohon." Raga Jati menunjuk dengan mata merah. "Sekarang lihat saja nasibmu. Kau membuka jalan bagi arwah busuk berjalan." Satria yang baru pulang kuliah menyaksikan adegan itu. Ia mengangkat alis, menahan tawa. "Pak, jangan diladeni orang seperti itu," katanya pada ayahnya. Namun Raga Jati berbalik menatapnya tajam, seperti mata yang tidak berkedip. "Anakmu itu akan berjalan tanpa jiwa sebelum bulan purnama berikutnya." Suaranya rendah, pelan, namun menggetarkan tulang belakang. "Cuca Bangkai sudah kupanggil." Satria memandangnya datar. "Santet? Serius, Pak?" Raga Jati tersenyum tipis. "Kau akan tahu ketika tubuhmu tak lagi milikmu." 3 hari setelahnya, gangguan mulai datang. Ayu, adik Satria, terus mengeluh bahwa setiap malam ia mendengar ketukan dari dalam lemari. Ketukan itu teratur, 3 kali cepat, lalu diam, lalu 3 kali lagi. Ia mengira tikus, tetapi suara itu lebih mirip getukan jari manusia. Pada malam berikutnya, Satria mendengarnya juga. Dari balik kayu lemari yang terkunci. Tapi ketika dibuka, kosong. Satria sedang mandi ketika air yang keluar dari shower mendadak berubah keruh. Bukan darah. Bukan lumpur. Tetapi cairan kekuningan kental yang berbau sangat busuk, bau bangkai yang sudah disimpan di panas selama berminggu-minggu. Ia langsung mematikan shower. Tetapi aroma itu tetap melekat di kulitnya. Yang membuatnya lebih pucat adalah cermin. Saat ia menatap pantulan wajahnya, bayangan itu terlihat lebih pucat. Lebih sayu. Matanya seperti tenggelam ke dalam rongga kepala. Ketika ia memalingkan kepala ke kiri, bayangannya tidak ikut. Satria langsung tersentak mundur. Astaga, apa ini? Malam berikutnya, Ayu mulai tidur berjalan. Rani, teman dekat Satria, datang ke rumah dan melihat Ayu berdiri di halaman belakang, menatap pohon yang sudah ditebang. Tubuhnya kaku seperti patung. Napasnya hampir tak terdengar. Di belakang Ayu, ada sosok samar. Tinggi. Kurus. Kulitnya hitam kehijauan seperti daging membusuk. Ia tidak bergerak, hanya melihat Satria. Dan saat Satria berkedip, sosok itu hilang. Yang tersisa hanya bau busuk menusuk yang membuat Rani muntah di tempat. "Sat, ini bukan hal biasa. Kamu harus cari pertolongan," ujar Rani dengan suara gemetar. Satria, yang mulai sering kehilangan fokus selama berjam-jam tanpa sadar, mengangguk pelan. Dan malam itu, ketukan dari lemari berubah. Bukan lagi getukan biasa. Kini lebih keras. Seperti seseorang di dalamnya sedang berusaha keluar. Awal dari santet Cuca Bangkai baru saja datang sekaligus. Ia merayapi korban pelan-pelan, seperti penyakit yang menggerogoti dari dalam. Dan pada Satria, proses itu berlangsung semakin cepat. Pagi hari setelah insiden lemari, ia bangun dalam keadaan linglung. Ayu membangunkannya berkali-kali, namun Satria tetap tatap kosong. Seakan sadar, tapi tidak di sana. "Aku manggil kamu dari tadi, Mas," ujar Ayu. "Kamu cuma duduk, nggak gerak." Satria memijat pelipisnya. Rasanya kepalanya kosong, seperti ada bagian yang hilang. Rani datang siang itu. Begitu melihat Satria berjalan menuju mereka, ia langsung berhenti. Langkah Satria lambat, kaku. Tidak seperti orang mengantuk, lebih seperti boneka rusak yang dipaksa bergerak. "Sat, kamu kenapa sih?" tanya Rani. "Aku cuma lelah," jawabnya pelan.
Tapi ia tidak terlihat seperti orang sedang lelah. Ia terlihat kosong. Gejala semakin menjadi. Ketika makan malam, Satria berhenti mengunyah selama hampir 3 menit, sambil menatap piring kosong. Saat Ayu memanggil, ia seperti baru sadar kembali ke tubuhnya. Hewan-hewan pun merasakan kehadiran yang salah. Kucing tetangga melengos setiap Satria lewat. Ayam di pekarangan melarikan diri dan mengepakkan sayap ketakutan. Bahkan anjing Pak Wiryo, yang biasanya jinak, menggeram ketika Satria mendekat. Bau bangkai mulai muncul di kamar Satria. Kadang samar, kadang sangat kuat hingga membuatnya terbatuk. Namun setiap kali ia mencari sumbernya, tidak ada apa-apa. Suatu malam, Satria melihat hal yang membuatnya hampir gila. Ia sedang duduk di tepi ranjang ketika matanya menangkap sesuatu di sudut kamar. Bayangan tubuh lain, berdiri tepat di belakang bayangannya sendiri. Tinggi. Kurus. Bahunya bergoyang seperti hendak bernapas. Namun ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Saat ia kembali memandang lantai, bayangan itu masih ada. Dan malam itu menjadi titik balik. Ia menemukan Satria berdiri di tengah jalan, tepat di depan rumahnya. Diam. Tak berkedip. Mata kosong menatap langit. Satria? Rani mengguncangnya. Satria menatapnya. Perlahan, sangat perlahan, seperti butuh waktu detik panjang untuk menyadari kehadiran orang lain. Aku, nggak tahu kenapa aku di sini, ucapnya. Rani memeriksa tangan Satria. Kulitnya dingin seperti es. Ketika Rani mengantar Satria kembali ke kamar, sesuatu membuatnya berteriak. Di bawah kasur, ada gumpalan daging membusuk sebesar kepalan tangan. Masih basah. Masih hangat. Dan dipenuhi belatung kecil yang merayap lambat. Itu bibit santet Sat, bisik Rani dengan suara pecah. Santet cuca bangkai sudah menempel pada Satria. Dan kini tinggal menunggu waktu sampai rohnya menemui satu orang. Mbah Sening, dukun putih yang terkenal mampu menangani ilmu hitam paling busuk sekalipun. Rumahnya terletak di ujung desa, dikelilingi pohon bambu yang selalu berdesir meski angin tidak bertiup. Saat mereka datang, Mbah Sening sudah menunggu di beranda. Tatapannya tajam, seolah sudah tahu apa yang terjadi. Kalian terlambat, katanya datar. Terlambat? Satria bertanya takut. Cuca bangkai sudah masuk sampai tulangmu. Mbah Sening menyuruh Satria duduk, dan ketika ia menyentuh nadi Satria, wajahnya mengeras. Nadimu berjalan lambat. Jiwamu sudah mulai ditarik keluar. Rani menahan napas. Mbah, apa sebenarnya cuca bangkai itu? Mbah Sening menarik napas panjang. Cuca bangkai adalah santet hitam yang diciptakan dari daging manusia yang tidak utuh, kemudian disatukan dengan roh-roh gentayangan yang tidak diterima bumi maupun langit. Ia melanjutkan. Santet ini tidak bertujuan membunuh. Ia bertujuan mengosongkan. Menyedot kesadaran korban, membuatnya hidup seperti mayat, lalu menjadikannya boneka. Rani merinding. Prosesnya 5 tahap, kata Mbah Sening. Korban mulai mencium bau bangkai. Pikiran korban linglung, mudah kosong. Tubuh korban menjadi dingin. Roh bangkai menempel pada bayangan korban. Jiwa korban dicabut dan diserahkan kepada pengirim. Sekarang Satria sudah masuk tahap 4. Bayanganmu bukan milikmu lagi, nak. Satria langsung teringat bayangan yang tersenyum di cermin. Kalau berhasil mencabut jiwaku, apa yang terjadi? Kau tetap hidup, jawab Mbah Sening pelan. Tapi tanpa jiwa. Kau akan berjalan, makan, tidur, tetapi bukan lagi di luar ruangan. Mereka berlari, dan menemukan Ayu memegangi kepala, menangis. Di lengannya ada memar-memar berbentuk jari panjang, seolah digenggam seseorang dari dunia lain. Dia ikut menanggung, ujar Mbah Sening. Raga Jati mengirim santet ini 2 arah. Ayu jadi pintu masuk. Satria jadi mangsa utama. Bagaimana cara menghentikannya, Mbah? Harus dicari sumbernya. Pohon bangkai itu belum mati. Raga Jati menumbuhkan kembali akar busuknya menjadi tempat roh-roh bangkai berkembang. Ia menatap mereka berdua. Kalian harus temukan akarnya sebelum bulan purnama. Kalau tidak, tubuh Satria akan tinggal wadah kosong. Santet cuca bangkai semakin menggila. Rani bermalam di rumah Satria demi berjaga. Sekitar pukul 2 pagi, Satria mengigau.
Tubuhnya bergerak gelisah. Nafasnya berat. Dari mulutnya keluar napas dingin seperti kabut. Tiba-tiba kasur berguncang. Astag, Sat! Dari bawah ranjang, Rani mendengar suara garukan. Pelan, tapi jelas. Ia menunduk, dan hampir menjerit ketakutan. Ada tangan kurus berwarna hitam kehijauan, meraih pergelangan kaki Satria dari bawah kasur. Rani menarik Satria sekuat tenaga. Tangan-tangan itu terus mencoba menggenggam kaki Satria, bahkan sampai kuku-kukunya yang panjang hampir mencakar kulitnya. Ketika tangan itu menghilang, bau bangkai mengisi seluruh kamar. Ayu tiba-tiba masuk sambil berteriak. Tetapi mulutnya bergerak aneh. Mereka lapar, katanya dengan suara ganda. Mereka ingin wadah baru. Suaranya bukan suara Ayu. Itu suara serak, berat, seperti berasal dari rongga dada yang penuh lendir. Rani memeluk Ayu. Ayu. Sadar. Kamu kerasukan. Ayu tertawa pelan, tubuhnya kaku. Dagingnya sudah empuk. Mbah Sening datang terburu-buru. Dengan cepat ia menempelkan daun kelor ke kening Ayu. Tubuh Ayu langsung terkulai, pingsan. Ini bukan kerasukan biasa, kata Mbah Sening. Roh bangkai sudah mulai menembus pintu. Satria jatuh terduduk. Tubuhnya semakin dingin. Bibirnya kebiruan. Aku rasa tulangku berat Mbah. Itu karena roh bangkai sedang memindahkan dirinya ke tubuhmu. Rani menatap Satria dengan mata berkaca-kaca. Sat, kamu jangan tidur. Kamu jangan hilang. Tapi Satria sudah tidak kuat lagi. Tubuhnya limbung dan jatuh tak sadarkan diri. Mbah Sening memeriksa nadinya. Masih hidup. Tapi jiwanya sudah setengah dicabut. Ia berdiri, menggenggam tongkat kayu warisan leluhur. Tidak ada pilihan. Kita harus pergi malam ini. Ke hutan tempat pohon bangkai tumbuh. Ia menatap Satria yang terbaring lemah. Kalau kita terlambat sedikit saja, dia tidak akan kembali sebagai manusia. Bukan hutan biasa. Orang-orang menyebutnya hutan mati karena banyak pejalan kaki tersesat dan kembali dalam keadaan linglung. Malam itu, hanya diterangi sinar bulan setengah, mereka berjalan melewati semak-semak dan batang pohon tumbang. Satria digendong oleh dua orang tetangga yang dipanggil Mbah Sening khusus untuk membantu. Rani memegang lentera kecil. Tangan kirinya terus gemetar. Setiap 10 langkah, terdengar suara ranting patah. Setiap 5 menit, terdengar bisikan samar memanggil nama Satria. Rani menutup telinga. Itu bukan manusia. Bukan, jawab Mbah Sening singkat. Mereka masuk lebih dalam. Pohon-pohon mulai berubah bentuk. Beberapa bercabang seperti tangan yang menengadah kepada langit. Yang lain tampak seperti tubuh membusuk berdiri diam. Lalu mereka menemukan area ritual. Lingkaran tanah selebar 5 meter, dengan tanah berwarna hitam kehijauan. Di sekelilingnya ada patung tanah liat kecil berbentuk manusia tanpa wajah. Dari celah patung itu keluar cairan busuk. Di tengah lingkaran, ada akar pohon besar, pohon keramat yang ditebang dulu. Tapi akarnya sekarang tumbuh kembali, menghitam dan berdenyut seperti organ hidup. Ini dia, bisik Mbah Sening. Tiba-tiba tanah bergetar. Dari balik akar yang membusuk keluar sesosok makhluk, tinggi hampir 3 meter, tubuhnya seperti lumpur bercampur daging busuk, matanya banyak dan terus bergerak. Penjaga akar bangkai, ujar Mbah Sening. Kita harus melewatinya. Makhluk itu menggeram, mengeluarkan suara seperti tulang patah. Ia menyerang, mengangkat dua tangan seperti cakar lempar. Rani berteriak dan menahan tubuh Satria agar tidak jatuh ke jurang kecil. Mbah Sening mengayunkan tongkatnya dan membaca mantra kuno. Cahaya putih muncul, membakar sebagian tubuh makhluk itu. Makhluk itu menjerit keras, namun masih hidup. Ia mengayunkan lengannya lagi, menghantam tanah sampai menimbulkan lubang besar. Aku butuh waktu, teriak Mbah Sening. Rani menyeret Satria ke dekat akar pohon. Tubuh Satria semakin dingin. Matanya setengah terbuka, namun tidak bergerak. Sat, bertahan, kamu harus bisa tahan. Makhluk penjaga kembali menggeram, bersiap menyerang lagi. Tiba-tiba, tanah di sekitar akar pecah. Dari dalamnya muncul Raga Jati. Dengan senyum lebar penuh kebencian.
Selamat datang pada kematian seperti bangkai bangkit dari kubur. Tubuhnya kotor, matanya merah menyala. Ia membawa sebuah kendi berisi cairan busuk yang bergelembung. Anak itu sudah bukan miliknya sendiri, katanya sambil menunjuk Satria. Sebentar lagi ia jadi wadahku. Rani menahan Satria erat-erat. Tidak akan kamu ambil. Raga Jati tertawa keras. Mbah Sening mulai ritual pembalikan. Ia menggambar lingkaran besar dengan garam dan tanah kapur. Satria diletakkan di tengah. Raga Jati menggerakkan tangannya, dan mayat hidup yang ia kendalikan mulai muncul dari balik pohon. 5, 10, 12, semua tubuh membusuk, bergerak limbung namun responsif pada perintahnya. Makhluk penjaga akar bangkai juga bergabung, mengeluarkan raungan mengerikan. Tidak ada yang bisa menghentikan cuca bangkai, teriak Raga Jati. Mbah Sening mempercepat mantra. Tanah bergetar. Satria mulai menggigil hebat. Tiba-tiba tubuh Satria melayang setinggi 1 meter. Mulutnya terbuka. Dari dalamnya keluar suara lirih, bukan suaranya sendiri. Aku sudah menunggu tubuh ini. Mbah Sening berteriak, Satria. Tolak dia. Kau masih hidup. Satria berada di alam antara. Ia melihat dirinya berdiri di rawa gelap, dikelilingi mayat-mayat merangkak. Mereka memanggil namanya. Mereka ingin menariknya ke lubang hitam. Masuklah, ikut kami. Di dunia nyata, Satria menjerit keras. Ayu tiba-tiba muncul dari belakang, tubuhnya kaku, matanya putih. Ia memegang batu besar dan mencoba memukulkan ke kepala Rani. Jangan ganggu ritual kami. Rani menahan Ayu sambil menangis. Ayu. Sadarlah. Ini aku. Rani. Ayu tidak mendengar. Raga Jati tertawa puas. Tepat saat itu, bagus, Mbah Sening mengambil keputusan terakhir. Ia memukul tanah dengan tongkatnya, lalu menancapkannya tepat di akar pohon busuk. Cahaya putih menyembur, menelan Raga Jati, makhluk penjaga, dan semua mayat hidup. Raga Jati menjerit kesakitan. Tidak. Tidak. Belum. Tubuhnya meleleh seperti lilin terbakar. Makhluk penjaga meledak menjadi lumpur busuk. Ayu pingsan, terjatuh, bebas dari kerasukan. Namun Mbah Sening juga ikut tumbang. Tubuhnya mulai berubah menjadi abu. Satria, sudah bebas, katanya sambil tersenyum tipis. Tapi dunia ini belum selesai. Dan ia hilang bersama cahaya terakhir. Satria jatuh ke tanah, napasnya kembali normal. Santet cuca bangkai berhasil dipatahkan. Hutan kembali sunyi. Akar busuk pohon bangkai hangus. Air rawa mengering. Tidak ada lagi bisikan dari roh-roh terkutuk. Satria dan Ayu pulih perlahan. Tubuh mereka kembali hangat. Linglung mereka hilang. Rani terus menemani. Mereka kembali ke rumah membawa kabar bahwa mimpi buruk sudah berakhir. Atau, begitulah yang mereka kira. Seminggu setelah kejadian, Satria mulai kembali ke kehidupan normal. Namun ada hal kecil yang membuat Rani gelisah. Ketika Satria berjalan, bayangannya tertinggal setengah detik sebelum mengikutinya. Tidak selalu. Tapi cukup sering untuk membuat hati merinding. Sat, kamu ngerasa aneh gak dengan bayanganmu? Tanya Rani hati-hati. Satria menoleh. Gak. Kenapa? Tidak apa-apa, jawab Rani, meski wajahnya pucat. Malamnya, saat Satria menggosok gigi, ia menatap cermin. Dan seperti kilatan, ia melihat bayangannya tersenyum. Senyuman lebar yang bukan miliknya. Saat Satria berhenti menggosok gigi, bayangan itu masih menggosok. Ia memejamkan mata. Ketika membuka kembali, bayangan itu normal. Namun ia tahu, itu bukan halusinasi. Beberapa hari kemudian, penduduk desa melaporkan hal aneh. Patung tanah liat yang dulu mereka temukan di hutan masih tersisa satu. Patung itu hangat. Masih basah. Dan bentuk wajahnya, perlahan menyerupai seseorang. Seseorang yang sangat mereka kenal. Satria. Di malam terakhir cerita ini, Satria terbangun. Ia merasa haus. Saat berjalan ke dapur, ia melihat sesuatu di halaman rumah. Sesuatu gelap, tinggi, kurus. Sosok itu berdiri diam.
Satria mengedip. Sosok itu hilang. Namun bau bangkai samar kembali hadir. Satria menatap kegelapan. Dan dari jauh, suara lirih terdengar. Belum selesai. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Santet Cuca Bangkai berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.